Selamat datang di segmen analisa. Kita bahas adalah mengenai pergolakan politik di Indonesia yang ke sini tuh semakin panas mendekati 20 Maret 2024, di mana di tanggal tersebut adalah jadwal yang akan dilakukan oleh KPU untuk mengumumkan hasil pemilu 2024 secara resmi, siapakah yang akan menjadi presiden dan juga wakil presiden. Sudah dapat dipastikan yang akan menang adalah Prabowo dan juga Gibran. Kita lihat data sekarang aja udah lebih dari 50% suaranya untuk Prabowo dan juga Gibran. Yang mau aku bahas di sini adalah mengenai hak angket. Aku melihat ada rekan-rekan akademisi di Indonesia yang mereka ini terus-terusan melakukan aksinya, demonstrasi atau orasi di tempatnya masing-masing, yang ada sebagian masyarakat tuh mengidentikan begini, wah anjas, negara kita ini nggak bener ini. Kalau orang-orang yang akademisi aja bisa sampai teriak-teriak seperti itu, berarti pemerintah kita tuh emang luar biasa zolim banget. Menurut aku nggak juga, teman-teman. Jangan mentang-mentang yang menyampaikan tersebut adalah seorang profesor atau seorang akademisi, sudah pasti statement mereka tuh semuanya 100% benar, 100% murni, hanya demi kepentingan rakyat. Nggak juga. Kalian cek deh, di beberapa tahun terakhir aku perhatikan ada sejumlah kasus korupsi di Indonesia yang berhubungan dengan rektor loh, pejabat yang paling tinggi di sebuah universitas. Misalnya di mana aja? Di Lampung. Kalian cek aja tuh, ada rektor ya di Universitas Lampung yang sudah dihukum 10 tahun penjara karena menerima gratifikasi. Mereka mengatur bagaimana untuk mahasiswa-mahasiswa yang di fakultas tertentu, kalau mereka mau masuk sana harus bayar sekian ratus juta, nyogok istilahnya. Ada juga rektor yang jadi di Udayana di Bali, itu juga sama melakukan korupsi dan sudah menjadi tersangka. Jadi bukan berarti jaminan mereka-mereka yang berprofesi sebagai akademisi itu sudah pasti seperti suara Tuhan. Enggak juga, karena di lingkungan akademisi itu juga, ya karena aku juga seorang akademisi, aku tahu bagaimana ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nuraniku, yang kesannya tuh begini, bahwa mentang-mentang ya karena kita hanya melakukan dosa yang berbeda, apakah kita lantas merasa lebih suci? Nah, itu urusan nantilah. Tapi yang mau aku bahas di sini adalah mengenai hak angket. Ini kan mereka mengatakan bahwa ayo hak angket itu harus dilakukan. Sebenarnya fine-fine aja. Karena kalau kita lihat dari DPR pun, ada beberapa partai politik yang sepertinya sudah akan melakukan hak angket, tapi ada juga sebagian yang menolak hak angket. Secara pribadi buat aku ya, aku tidak melihat urgensinya untuk melakukan hak angket, teman-teman. Hak angket memang adalah hak konstitusi para anggota DPR. Tetapi apa sih urgensinya? Kan hak angket ini tujuannya bukan untuk menggagalkan hasil dari pemilu 2024, tapi lebih untuk menggugat Presiden Jokowi. Karena dugaannya Presiden Jokowi terlalu banyak melakukan cawe-cawe. Misalnya cawe-cawenya apa sih? Cawe-cawe katanya bansos didekatkan dengan pemilu dan diduga untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Kemudian juga mengenai apa yang istilahnya politik dinasti, mantunya Jokowi menjadi wali kota di Medan, kemudian anaknya di mana, Solo, kemudian juga putranya yang bungsu menjadi ketua PSI. Ya memang di satu sisi hati kecilku, dikritisiku memang mengatakan ini nggak bener nih, teman-teman. Kenapa sih kok satu keluarga semuanya menjadi politisi dan mendapatkan posisi pejabat-pejabat yang penting di Indonesia, tetapi di sisi lain aku lihat ya kita juga harus fair, karena tidak ada aturan di undang-undang yang mengatakan bahwa kalau bapak kamu presiden, kamu nggak boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah di wilayah manapun. Kan tidak ada hal seperti itu. Dan juga mereka yang terpilih itu juga yang milih adalah rakyat, bukan dipilih misalnya penjabat. Kalau penjabat kan untuk menggantikan di posisi-posisi tertentu, yang milih adalah presiden. Tapi kan ini tidak, yang memilih adalah rakyat sendiri. Oke, kita coba lihat nih apa sih yang disampaikan dari sejumlah akademisi yang berada di Indonesia terkait dengan mendukung hak angket tersebut. Kita simak yang pertama, teman-teman. Dukung parlemen DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat. Suara rakyat. Melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Kami ingin menunjukkan bahwa kampus yang selama
turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung. Kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, observasi, dan juga meneliti mengenai masyarakat dan masyarakat. Ini semuanya rata-rata mengatakan atas nama rakyat. Rakyat yang mana ya? Karena jujur, memang mungkin saja ada hal-hal yang tidak sempurna demokrasi kita di Indonesia. Tapi apakah harus sampai sebegininya? I don't think so. Yang lebih urgent sekarang tuh adalah bagaimana sih ngebuat mahasiswa itu punya skill yang baik, kemudian juga mereka terserap di pekerjaan. Di Indonesia tuh sekarang semakin banyak pengangguran terdidik, teman-teman. Bahkan mereka yang sudah bekerja pun dengan penghasilan pas-pasan juga banyak banget. Di ngomongin masalah menyalahgunakan kekuasaan, di kampus-kampus Indonesia sebagian ada banyak oknum-oknum di kampus itu juga menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ya kalian ceklah, ada banyak kasus-kasus di kampus-kampus Indonesia yang terlalu naif kalau aku mengatakan bahwa mereka menyuarakan atas nama rakyat begitu. Kenapa nggak fokus aja misalnya perbaiki tuh gaji para dosen, para staf, jangan cuma para pejabatnya doang yang gajinya atau pendapatannya tinggi yang tiap bulan kunjungan ke luar negeri, sementara staf dosennya untuk honor yang mungkin hanya berapa ratus ribu rupiah aja, nunggunya lama banget. Jadi terlalu naif kalau dikatakan suara dari akademik itu seperti suara Tuhan. Enggak, mereka nggak suci-suci amat menurut aku. Ada lagi nih keterangan dari salah satu ya akademisi juga di Indonesia. Apa yang dikatakan di sini? Pembangunan sipil dalam bahasa Inggris civil disobedience adalah satu cara publik masyarakat tidak mentaati pemerintah ketika apa yang digariskan, diperintahkan, diprogramkan dalam kebijakannya tidak sesuai dengan real konstitusi, tidak sesuai dengan hati nurani, melanggar etika, membangkangi norma, dan lain-lain. Jadi kita boleh nih sebagai rakyat tidak mengikuti hasil apapun yang disampaikan tadi kalau itu melanggar etika, melanggar norma, dan sebagainya. Well, I mean, itu terlalu naif sih. Jadi yang mau aku sampaikan di sini adalah teman-teman jangan terprovokasi siapapun yang ngomong gitu. Bagi aku tuh aku tidak terlalu melihat ya betul sih. Yang paling utama kita lihat adalah apa yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan tuh masuk akal, kamu menunjuk dengan jari tengah, jari tengah mah gini ya, jari telunjuk gitu ya. 4 jari itu nunjuk kita sebenarnya. Yakin kita sudah bersih gitu. Jadi memang betul ada hal yang tidak sempurna dalam demokrasi kita, tapi jujur hak angket itu akan lebih banyak merugikan masyarakat Indonesia. Ada yang bilang enggak Anjas, itu tidak merugikan. Katanya paling sebulan 2 bulan juga udah kelar. Kata siapa? Yakin nanti sampai Oktober 2024 kalau ternyata hak angketnya belum selesai, karena hak angket itu bisa tahunan loh untuk penyelidikannya. Kalau sampai sampai Oktober 2024 belum selesai, nanti terjadi kekeosan kepemimpinan kita, siapa yang akan memimpin gitu. Jokowi sudah harus turun jabatannya, harus diganti dengan yang baru. Tapi bukannya hak angket itu tidak berhubungan dengan hasil pemilu, Anjas. Jadi nggak masalah dong. Nggak juga. Karena dari tim 1 dan juga 3 yang kalah ini dugaannya ya, karena belum ada keputusan resmi dari KPU, ini kan mereka mengajukan 2 cara. Pertama adalah secara partai politik, mereka menggunakan hak angket, secara hukum mereka mengajukan ke MK. Jadi dari semua lini itu diserang. Menurut aku tuh ya sudahlah, memang aku mengakui ya teman-teman ya, mungkin strategi yang dipakai Jokowi ini itu dugaannya adalah memang betul dia menggunakan kekuasaannya untuk cawe-cawe. Tapi karakter orang Indonesia, mau kamu dikasih uang 300.000 atau bahkan 1 juta per orang gitu, kalau pada hari pencoblosan kamu tidak memilih, toh mereka bisa apa? Nggak peduli juga kan ya. Kita lihat juga lah dari para caleg-caleg yang gagal, yang mereka marah-marah, yang mereka turun berbicara ke media massa, mengambil lagi barang-barang yang diberi, udah dikasih uang, udah dibantu A, B, C, dan D, tetapi malah di hari pilkada, saya nggak dipilih, nggak dicoblos, malah mereka pilih yang lain. Itu kan mengindikasikan bahwa ini udah bukan lagi urusan mengenai uang ataupun juga strategi-strategi tersebut. Dan jangan munafik juga sih, apakah yakin hanya pasangan nomor 2 saja yang melakukan hal-hal seperti itu dugaannya? Apakah pasangan nomor urut 1, nomor urut 3 tidak melakukan hal seperti itu?
kayaknya agak sulit untuk dikatakan tidak ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, memang kan ada strategi yang dipakai gitu. Kalau seandainya nanti terbukti nih di pasangan nomor urut 2, ada nih orang-orang yang melakukan money politik atau memberikan A, B, C, dan D. Tetapi kalau orang-orang tersebut yang ketahuan melakukan hal tersebut tidak terdaftar sebagai tim sukses resmi atau official dari pasangan tersebut, itu tidak bisa dimintai, tidak bisa berefek ke hasil pilkada karena itu sifatnya adalah voluntary. Begitupun juga sama pasangan nomor 1 dan juga 3, yakin juga sih kalau ada hal-hal yang misalnya nih pasangan ada tim ses kamu 1 sama 3 melakukan hal juga politik uang, pas dicek, oh bukan, mereka bukanlah tim ses resmi kami, mereka adalah individual aja, tapi secara logika aja, mana mungkin sih orang sebegitu ngototnya mau ngebela pasangan tertentu sampai mengeluarkan uang puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah untuk mendukung. Kayaknya kita belum sampai level sebegitu loyalnya ya itu adalah strategi juga. Jadi menurut aku ini semua adalah strategi dari para elit politik, dan sayangnya ada sebagian masyarakat yang sangat gampang sekali terprovokasi, mentang-mentang yang ngomong adalah para akademisi. Emang akademisi suara Tuhan? Nggak juga kan ya. Ada banyak kok kasus-kasus yang sudah aku bilang tadi yang dilakukan oleh para beliau-beliau akademisi, misalnya rektor di Universitas Lampung yang melakukan gratifikasi, yang mendapatkan gratifikasi berapa puluh miliar tuh ya. Itu kan di penjara tuh sekarang 10 tahun. Terus juga di Udayana juga ada kasus korupsi dan masih banyak lagi kalau kalian cek jejak digitalnya. So, please be smart ya. Semua orang sekarang ngakunya pinter, tapi sebenarnya ya gitulah, susah buat ngomongnya. Yang pasti tolong jangan melakukan hal-hal yang konyol karena ekonomi kita jauh lebih penting dibandingkan urusan politik seperti ini. Politik itu penting juga, tapi kan ya tidak 100% hidup kita tuh politik ya. Paling hanya 10%, tapi ekonomi itu persentasenya jauh lebih tinggi. So menurut aku lebih fokusnya adalah ke situ deh. Itu yang paling bisa ngebuat masyarakat tuh lebih sejahtera. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Usmara. Sampai jumpa.